بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, di dalam pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan bab taubah, ya kan? Bab taubah dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab taubah sudah selesai, tapi taubatnya bukan berarti selesai juga. Tiap hari kita harus apa? Taubat. Bab taubah sudah selesai, tapi taubatnya, syukran berpuji, taubatnya setiap hari, setiap saat. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibna Adam, wahai manusia, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian selalu berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam. Sedangkan aku mengampuni segala dosa, maka minta ampunlah kalian kepadaku, saya akan ampuni dosa-dosa kalian. Setelah kita menyelesaikan dua bab, babul ikhlas, babut taubah, kita masuk sekarang kepada babus sabr. Bahwa ikhlas, taubat perlu apa? Perlu sabar. Ada orang ikhlas, taubat, nggak sabar. Ada artis, taubat dari dunia artis. Bahkan sempat ikut ustadz kondang. Kemudian dia mengikrarkan taubat di publik. Saya sekarang merasakan nikmatnya hidup, tenangnya hidup. Walaupun harta tidak seperti dulu. Dulu bergelimang harta, tapi hidup saya nggak tenang. Sekarang setelah saya hijrah, saya merasakan nikmatnya sunnah, saya taklim, saya ini, Masya Allah. Saya pun merasakan tenang, hidup itu lezat, hidup itu nikmat, hidup itu. Tapi begitu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ekonomi, kadung menjadi figur publik, artis kok masuk jualan gorengan, kan malu. Awal-awal tabungan masih ada. Awal-awal tabungan masih ada, masih bergaya. Begitu tabungan atau rekening sudah habis, ujian datang, pusing kepala. Kembali lagi ke dunia artis. Tapi kan tidak seperti dulu lagi.
Akhirnya hijrahnya dia tinggalkan, artisnya gagal, akhirnya hidup susah. Ikhlas maupun taubat ya ikhwan perlu apa? Perlu sabar. Ada ikhwan kita taubat dari riba. Ya, antum harus ingat, yang namanya orang taubat dari suatu perbuatan mesti bakal ada ujian setelah itu. Kok kayak gini banget ya Ustaz ya? Saya kadang mikir, dulu waktu saya riba, eh, hasil itu kok gampang banget itu loh. Duit itu masuk gampang, lancar lah bisnis saya. Sekarang saya udah lepas semua dari riba, saya kembalikan semua pinjaman, saya lunasi semua, ingin mandiri. Ya Allah, susah banget kayak gini banget Ustaz. Saya tanya, pernah lihat orang yang merokok terus mau meninggalkan rokok? Pernah? Susah nggak? Susah nggak orang meninggalkan rokok? Hmm? Padahal cuma asap. Nikmatnya apa, untungnya apa coba? Nikmatnya apa, untungnya apa, cuma asap doang, racun. Itu aja berat nggak orang meninggalkannya? Berat. Sekarang antum mikir, antum ini duit puluhan juta, ratusan juta, gampang dari bank. Coba bandingkan aja. Orang merokok aja mesti ada ujiannya, susah, berat kok. Tapi nanti begitu dia jalani, lama-kelamaan akhirnya benci sendiri. Sama antum juga sekarang begitu. Karena apa? Allah Azza wa Jalla mesti menguji untuk melihat ikhlas apa enggak. Antum ini ikhlas atau coba-coba. Setelah itu dia akhirnya jalani sabar, jalankan sabar. Alhamdulillah, jalan sekarang tanpa riba, tanpa bank, Masya Allah. Jadi harus paham ya ikhwan, ikhlas, taubat perlu apa? Perlu perlu sabar. Makanya bukan sambil jelewat bab-bab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas pertama. Karena ikhlas itu syarat diterimanya segala apa? Ibadah kita. Supaya hati keikhlasan kita itu tidak terganjal, taubat dari dosa. Makanya yang kedua bab apa? Taubat. Karena ikhlas seikhlas apapun kita kalau tetap bergelimang dosa, berat itu rasanya, ikhlas itu berat. Berat. Rasanya ikhlas itu berat kalau kita ini bergelimang dosa. Bagaimana kita mau ikhlas harta kita haram semua? Bagaimana kita mau ikhlas barakallahu fikum tontonan kita dosa? Maka perlu taubat supaya keikhlasan itu termotivasi, terdorong. Sudah berhasil ikhlas, berhasil taubat, bagus sabar. Sabar. Sabar itu ada batasnya enggak ya? Hah? Enggak ada batasnya. Kalau kita taklim sampai jam 12 sabar enggak? Hah? Kalau antum dikamplengin sabar enggak? Kira-kira gimana? Tampokin semua orang. Sabar nggak kira-kira? Hah? Ada batasnya nggak? Kalau dimaki-maki orang, sabar nggak? Sabar. Ada batasnya nggak? Akhirnya kebentur sendiri kan? Gaya pula, sabar nggak ada batas di rumah baru istri ngomel dikit aja langsung nggak usah bersandiwara lah. Ntar pulang-pulang diketawain istrinya. Ustadz katanya sabar nggak ada batas. Kenapa kalau udah istri ngomel di nggak sabar juga? Sabar itu ada sabar yang nggak ada batasnya. Ada sabar yang ada batasnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah sabar nggak? Disakiti, diganggu, diintimidasi sabar nggak? Hah? Sabar kan? Tapi ada batasnya nggak? Fa'fu hasfasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kata Allah, sabar, maafkan sampai ada perintah jihad. Ada batasnya. Di Makkah beliau sabar 13 tahun.
Begitu hijrah di Madinah sudah ada kekuatan, sudah terbentuk negara Islam, jihad bukan? Hah? Jihad. Makanya sabar itu ada sabar yang ada batasnya, ada sabar yang tidak ada batas. Kan sabar itu kan ada 3. Coba ini kita ikuti definisi sabar ini. Sabar yang pertama, as-sabru ala awamirillah ta'ala. Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada batasnya tidak? Hah? Ada batasnya? Enggak ada kan? Enggak ada. Sampai kapan kita salat? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai kematian datang menjemput kamu. Nah, enggak ada batasnya kalau begitu. Sampai kapan kita puasa Ramadan? Masa sudah tahun 2025 masih aja mau puasa Ramadan? Sudah mau masuk tahun 2026 masih aja puasa Ramadan sampai mati? Nggak ada batas. Yang kedua, as-sabru ala tarki ma'siyatillah ta'ala. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atau maksiat. Ada batasnya tidak? Hah? Di sini ada batasnya nggak kira-kira? Nggak ada kan? Sampai kapan kita nggak minum khamr? Sampai mati. Sampai hari kiamat. Sampai kapan nggak main judi, nggak zina, nggak ini sampai hari kiamat? Nggak ada batas. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ini ada batasnya tidak? Hah? Kira-kira yang ini ada batasnya enggak? Hah? Kalau antum mengatakan enggak ada batasnya, hati-hati, ntar nanti ada orang datang ke rumah minta duit, kasih lagi, minta kasih lagi, minta kasih lagi. Kalau ini jelas ada batasnya, ya kawan. Kalau ini jelas ada batasnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim." Allah mengizinkan orang-orang yang dizalimi untuk membela diri, untuk berperang. Nah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah paling benci dengan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan kasar, kecuali kalau orang itu terzalimi. Kalau orang terzalimi boleh dia membela diri. Sampai kapan ini orang saya sabarin, saya diamkan? Apa mau kita pakai prinsip Sofia, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Tidak mungkin dong, manusia punya harga diri. Manusia punya harga diri. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Dan barang siapa yang membela diri setelah dia terzalimi, setelah dia tertindas, maka tidak ada dosa baginya. Maka sabar yang ketiga ini, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, ini jelas ada batasnya. Ya. Dan itulah yang kita alami setiap hari. Kadang-kadang sabarnya kita itu setipis kulit bawang. Setipis kulit bawang. Kadang-kadang kita berhenti di lampu merah baru dihampirin pengemis, pengamen aja udah ngamuk, udah marah. Nggak sabar gitu. Ada batasnya berarti. Itu pembagian atau definisi kategori apa? As-sabr. As-sabr barakallahu fikum ya ikhwan, secara bahasa adalah al-habs. Menahan, tertahan, memenjarakan. Makanya terkadang kita mendapatkan di dalam riwayat biografi para ulama terdahulu, mereka kadang diistilahkan qutila sabran. Orang ini terbunuh dalam keadaan sabar. Artinya terbunuh di penjara, ditahan dalam tahanan. As-sabr al-habs, menahan.
Itu secara bahasa definisi as-sabr. Sedangkan secara syariat adalah as-sabr. Apa namanya? As-sabr huwa al-habs, habsul lisan anit tasakhut wal qalb anit tasakhuti ala aqdarillah ta'ala. Nah, sedangkan secara syariat yang namanya sabar adalah menahan lisan, menahan anggota diri dari perasaan tidak terima atau perasaan berat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan sabar. Jadi sabar itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Sabar. Dalam bahasa Arab sabr. Sadr. Tapi kan kita nggak ada bahasa seperti itu. Udahlah, saya mau sabar aja sudah. Saya pokoknya mau sabar saja, saya mau sabar. Kan nggak begitu kita bahasanya, sabar bahasanya. Nah, jadi itu sabar secara bahasa, al-habs, menahan diri. Di dalam pepatah Arab dikatakan, ya ikhwan, as-sabru kas-sibri, murrun madaqatuhu, hulwun awaqibuh. Sabar itu seperti obat. Sabar itu seperti jamu. Pahit rasanya, manis akibatnya. Itulah sabar. Pahit rasanya, kita minum obat, pahit. Tolak angin. Pahit rasanya. Tapi mau apa lagi biar sembuh? Tetap aja ditelan airnya. Itulah sabar. Menyakitkan. Membuat amarah naik. Tapi ketika kita sabar, alhamdulillah kita nggak akan banyak urusan. Kita nggak akan banyak dituntut orang. Kita nggak akan banyak urusan dengan orang. Kenapa sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, sabar perlu sabar. Sabar perlu sabar. Antum sudah sabarin. Perlu sabar gak sabar itu? Memang perlu sabar. Sabir wa sabir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar. Wasabiru, kamu gak bisa sabar, paksa untuk sabar. Paksa untuk sabar. Nah, Abdullah ibn Rawaha dalam perang Mu'tah setelah terbunuh Zaid bin Harithah, panglima pertama. Kemudian bendera perang diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, terbunuh. Kemudian diambil oleh beliau Abdullah ibn Rawaha bendera perang ini, dan beliau akhirnya ragu ini untuk maju ke medan tempur. Kayak ada rasa ragu, takut gitu. Maka beliau kemudian mikir, ujung-ujungnya dia mendendangkan beberapa bait syair untuk menyemangati dirinya. Terakhir dia memaki dirinya sendiri dengan kalimat ma anti illa nutfatun fi syannah. Setelah itu dia maju ke medan tempur, bertempur sampai meninggal, sampai terbunuh. Jadi kadang-kadang sabar itu perlu kita paksakan. Latih untuk sabar. Nah, kamu punya istri di rumah cerewet, galak, sabar. Kenapa? Itu berarti kamu latihan sabar. Alhamdulillah, berarti saya nggak perlu ujian dari luar. Ujian dalam rumah aja udah berat. Ngomel, sabar, telinga panas. Udah. Berarti ini ujian sabar. Jangan ibu-ibu dengarin kesempatan mau saya uji suami saya sabar enggak. Kan udah dibilang tadi sabar itu ada batasnya. Isbiru wasabiru. Sabar
Nggak bisa sabar, paksa diri kamu untuk sabar. Udah, itu memang berat ya. Tetapi pertama, untuk bisa memaksakan diri pada sabar, pertama barakallahu fikum ya ikhwan, ingat selalu kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Kamu sabar berarti Allah bersama kita. Yang kedua apa? Mikir akibat. Mikir akibat daripada kalau kamu tidak sabar. Nanti akhirnya urusannya panjang, urusannya buntutnya begini, sudah sabar aja. Sabar. Dimaki, dicela, dicerca, dirugikan. Sabar. Saya kasih contoh sederhana. Antum perhatikan. Orang yang biasanya taruhlah rebutan waris. Ada salah satu saudara yang mengambil alih, mengakuisisi, yang menguasai semua. Sementara saudara-saudaranya sabar, mengalah, sabar. Pada akhirnya biasanya yang kedepannya sukses yang sabar itu. Yang rakus ini biasanya hancur semua aset dijual sama dia. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Ketika kamu sabar dirugikan oleh saudara kamu, ketika kamu sabar dirugikan oleh keluarga kamu, ketika kamu sabar diperas di ini semuanya, maka berarti ketika keluarga kamu sudah tidak bersama kamu lagi, siapa yang bersama kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sabiru wa sabir. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, wa basyyiris sabirin." Walanabluwannakum. Dua sumpah di sini. Dua sumpah Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan lam. Kemudian yang kedua dengan nunut taukid. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Apa itu ujian? Kadang-kadang bisyai'in minal khawf. Ada rasa takut. Ada rasa takut. Kadang-kadang kita ketakutan dalam rumah, takut macam-macam, takut masa depan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, takut dari musuh. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wath thamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ayat ini dibikin catat yang besar, terjemahannya ditulis yang besar, digantung di ruang tamu di rumah. Sehingga kalau ada orang rumah rewel, baca itu. Wa basyiris sabirin. Baca dulu, baca ya. Ini uangnya nggak ada, belanja udah, nggak usah baca itu, baca. Berarti kita sedang diuji. Kamu lagi kekurangan uang belanja, itu kamu sedang diuji. Walanabluwannakum, kami akan uji kalian. Bisyai'in, syai' sedikit. Minal khawf, rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa basyir, sampai wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 155. Jangan pernah mengeluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman." Allah akan menolong kamu untuk membantu membebaskan kesusahan kamu selama kamu rahasiakan kesusahan. Jangan kamu ceritakan pada orang. Jangan pernah kamu ceritakan musibah kamu pada orang, sebagaimana jangan pernah kamu pamer kenikmatanmu pada orang. Jangan terlalu pamerlah. Umroh, foto bersama istri, habis itu jadikan status. Jangan, itu kan sudah riya masuknya.
Foto di belakangnya backgroundnya Ka'bah, habis itu jadikan status, jangan. Ntar habis itu nangis kamu diketawain orang. Sudahlah, status itu biasa-biasa aja. Kalau bisnis ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibadah kemudian kita pamerkan, jangan. Ibadah kita pamerkan, musibah kita pamerkan, jangan. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, ya, mohon maaf ya, kadang-kadang foto keluarga kita jadikan status. Bapaknya, anaknya, istrinya, di sampingnya semua ada foto, jangan. Lihat wasiatnya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika anak-anaknya ke Mesir. Ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Apa namanya, ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughniya ankum min Allahi min syai'. Wahai anak-anakku, ini anaknya 10 orang. Laki-laki semua, bodyguard semua. Gagah, tampan, tinggi. Wahai anak-anakku, kelak kalian kalau sudah sampai di Mesir, jangan kalian masuk dari satu pintu. Pencarlah kalian. Berpencarlah kalian. La tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Apa maksudnya Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya supaya kalau ke Mesir jangan satu pintu masuk tapi terpencar. Yang dia khawatirkan adalah kena penyakit ain. Kena penyakit ain. Kena pandangan matanya orang yang hasad. Ini Masya Allah, mereka ini kelihatannya saudara semua ini. 10 orang kok bisa akur begitu ya, bisa akur banget, bisa akur banget. Bisa jadi akibat ain pulang-pulang perang saudara. Itu yang ditakuti oleh Nabi Yakub. Sudahlah kalian pura-pura saling gak kenal, ada yang masuk pintu sana, ada yang masuk pintu sana, kalian terpencar supaya menghindari penyakit ain. Nah ini sekarang gimana coba? Foto keluarga besar dipajang jadikan status, jangan. Entar akhirnya ada orang kena ain, ada kena ain akibat daripada kemesraan yang dipamerkan itu. Babashir sabirin. Demikian pula musibah, jangan pernah kamu ceritakan pada orang lain. Sampai kadang-kadang makan gak enak aja jadikan status. Di foto nasi, lauk, tempe goreng sama sambal terasi. Tulisannya maklum tanggal tua. Sok banget. Apa hubungannya, apa dosanya tanggal tua? Nggak usah. Jangan dipamer-pamerkan musibah kamu, kekurangan kamu. Wabashiris sabirin. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Kalau Anda sudah mengeluh, itu Anda sadar nggak bahwa Anda sedang mengeluhkan Allah Azza wa Jalla? Makanya biasa aja. Cukup yang tahu kalau kita lagi nggak ada duit, cukup yang tahu kita dan istri kita. Sudah. Nggak usah dipamer-pamerkan ke orang lain. Cukup yang tahu orang rumah. Nggak usah. Wabashiris sabirin. Ingin mendapatkan kabar gembira di balik musibah kamu, ingin mendapatkan kebaikan di balik musibah kamu, sabar. Wabashiris sabirin. Wabashiris sabirin. Tercatat di Indonesia angka perceraian terbanyak di musim apa? Di musim corona. Rata-rata faktornya apa? Faktornya ekonomi. Makanya alhamdulillah ya ikhwan barakallahu fikum, Masya Allah, bersyukur kita ngaji, istri kita ngaji, sehingga kalaupun di rumah makannya hanya tempe, sabar, luar biasa. Walaupun dadanya mau meledak rasanya dia, tapi dia tetap sabar, nggak kemudian minta cerai. Nah, alhamdulillah, nikmat luar biasa, nikmat. Wabashiris sabirin. Sabar itu mesti akan berbuah manis. Sabar akan berbuah manis. Wa qala ta'ala,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya akan diberikan pahala orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Az-Zumar ayat 10. Dua ibadah. Dua ibadah yang Allah Azza wa Jalla berikan pahala tanpa hitungan. Biasanya yang namanya ibadah itu kan satu kebaikan berapa kali lipat Allah lipat gandakan. Minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan 10 kali lipat. Tapi ada dua ibadah yang Allah Azza wa Jalla berikan pahala tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa kelipatan yang jelas. Yang jelas pokoknya berlipat-lipat. Apa itu dua ibadah ini ya kawan? Sabar? Sama apa? Jawab aja salah nggak apa-apa. Yang penting suaranya banter. Puasa, gitu dong. Sabar dan puasa. Allah Azza wa Jalla katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahalanya orang yang bersabar tanpa ada hitungan, tanpa ada hisab. Puasa, Allah Azza wa Jalla katakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Wal hasanatu bi asyri amsalha illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Setiap amalan Bani Adam saya akan lipat gandakan 10 kali lipat kecuali puasa. Saya yang akan langsung melipat gandakan pahalanya. Berapa? Tidak. Itulah sabar dan puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena kan bertingkat-tingkat ya ikhwan. Kalau sholat, ya gitu kan, gitu-gitu aja. Kalaupun berat musim dinginnya nggak seberapa lah. Tapi kalau sabar itu kan tingkat bertingkat-tingkat kan. Sabarnya orang kaya berat nggak? Orang kaya sabarnya berat nggak? Berat kan? Orang miskin sabarnya berat juga nggak? Berat. Yang lebih berat mana? Orang kaya apa orang miskin? Kalau yang ngomong orang miskin bilangnya lebih berat orang miskin. Nanti antum ngobrol sama orang yang kaya bilangnya apa? Berat orang kaya. Kenapa mas? Kok bisa berat orang kaya? Lah kalau orang miskin kan paling sabarnya urusannya sama istrinya aja, ngomel melulu duit mas. Duit pak, makan anak-anak nuntut. Nggak kemana-mana, paling sabarnya orang miskin di situ-situ aja. Sementara sabarnya orang kaya, keluar dikit pakai mobil banyak yang lirik. Sudah nggak mikir, pokoknya mau punya cucu selama dompet tebal udah. Lebih berat nggak mas? Sabarnya orang miskin, kamu mah miskin pakai motor dari sini ke Pekalongan, dari sini ke Semarang, aman. Kenapa? Duit cuma uang bensin pas-pasan. Nggak bakal nongkrong di warung kopi. Sabarnya orang kaya naik punya mobil dari sini ke Semarang. Bisa jadi 4 jam, 5 jam, 6 jam baru nyampe Semarang. Kenapa? Ada warung kopi mampir. Jadi berat mana? Kalau orang miskin yang bilang lebih berat sabarnya orang miskin. Tapi kalau antum duduk sama orang kaya berat banget mas. Ujiannya berat banget. Berarti sama-sama berat. Memang hidup itu intinya satu. Hidup itu kalau kamu mau menikmati hidup kamu jangan pernah melihat dunia orang lain. Titik. Ya enggak? Kalau kamu selalu hidup melihat dunia orang lain gak bakal pernah menikmati. Termasuk ustadz. Ustadz kalau selalu melihat orang lain, ustadz lain. Ustadz ini pengikutnya ini, ustadz ini ininya, ustadz ini pondoknya, ustadz ini. Bersetan cerita aja loh. Cerita aja loh. Ngapain selalu melirik dunia orang lain? Banggalah dengan prestasi kamu, gak ada gunanya kamu selalu membanggakan prestasi orang lain. Ada orang datang cerita ini begini, ini begitu, dengarin aja. Anggap aja mainan siaran radio.
Ya, biarin aja. Tapi kalau selalu kamu hidup selalu melirik dunia orang lain, berat ya, Pak. Karena dunia ini pada saat kita lihat belum kita miliki, rasanya paling sempurna. Nanti setelah kita miliki, biasa saja. Itulah dunia. Antum milih gamis, masuk warung, masuk toko pakaian, antum milih pakaian. Di antara sekian ribu pakaian, jatuh pilihan antum kepada salah satu itu. Sudah dites semuanya, jatuh pilihan. Kelihatan paling bagus. Coba rasanya lain nggak ketika di toko sama sampai di rumah? Begitu sampai di rumah dipakai, rasanya biasa aja kan? Biasa aja. Kenapa? Itulah dunia. Sebelum kamu miliki, rasanya paling wah. Begitu kamu miliki, rasanya biasa saja. Rasanya biasa saja. Maka kalau kita selalu melirik dunia orang lain, gak akan pernah bahagia kita hidupnya. Kalau kita selalu melirik dunia orang lain, kenikmatan dunia milik orang lain, gak akan pernah. Makanya Rasulullah selalu mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru man fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi 'alaikum." Kalau kamu ingin hidup bahagia, nikmat, menikmati hidup, lihat orang yang ekonominya di bawah kamu. Itu akan lebih gampang, lebih mudah kamu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, azan dulu baru kita lanjut. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum.
Qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur asy-syura. Ayat 43. Ay man sabara falam yantasir li nafsihi wa tajawaza an zalimihi fa inna dhalika min al-umur al-mashkurati wal af'al al-hamidah dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan maka sungguhnya dia telah mengerjakan sesuatu yang sangat terpuji. Sabar, memaafkan. Selama orang itu bisa dimaafkan dan dia akan menjadi baik, maafkanlah. Selama orang itu bisa kita sabarin, sabarlah. Walaman sabar wa ghafar. Ada orang sabar tapi tidak melupakan, tidak mengampuni. Tetapi yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang bersabar dan mengabaikan. Karena memang pada hakikatnya, ikhwan barakallahu fikum, kita kembalinya kepada hati kita. Hidup ini kalau kita selalu berusaha berpikiran untuk melampiaskan dendam, yang ada kita akan selalu menderita batin. Kita akan selalu menderita batin. Karena kita rasanya ingin balas tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita bersabar, kita lupakan kejelekan orang itu, hati kita itu akan ringan rasanya. Beban itu ringan. Beban itu ringan. Kadang-kadang kita dimaki orang, kita dicerca orang, kita dicela orang. Kalau kita langsung terbawa emosi, rasanya panas kepala. Tapi kalau kita sabar, kita kembalikan kepada diri kita, kita koreksi diri kita, itu akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Dan itu adalah salah satu tips paling ampuh untuk bisa sabar. Kembali kepada diri kita masing-masing. Sabar dalam menghadapi anak, sabar dalam menghadapi ekonomi, sabar dalam menghadapi istri, sabar dalam menghadapi suami. Mesti sabar itu timbal balik. Sabar dalam menghadapi orang tua, sabar dalam menghadapi barakallahu fikum tetangga, sabar dalam segala hal. Wala man sabar. Kalau kamu bisa sabar, wa ghafara, dan bisa memaafkan, melupakan kejelekan orang itu, fa inna dzalika min azmil umur. Maka engkau telah berhasil memegang sesuatu yang terpuji, memiliki sesuatu yang akhlak yang sangat terpuji. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabar dihina orang di Makkah, dibilang orang gila, dukun, tukang sihir, abtar, hilang keturunannya. Tetapi coba lihat barakallahu fikum ya ikhwan, ketika beliau bersabar, pada akhirnya wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya akibat itu kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau antum bisa sabar dalam segala hal, jangan selalu iri pada dunia orang lain. Jangan selalu iri pada dunia orang lain. Nah, ini kan berat pengalaman-pengalaman ya, pengalaman hidup ya. Kenapa seringkali kadang-kadang akhirnya ada ustadz di suatu daerah terlilit hutang? Karena dia melihat dunia orang lain. Dia ustadz, pergaulannya naik satu mobil, pergaulannya sama ikhwan-ikhwan pengusaha. Mereka kan cerita, usahanya begini, keuntungannya begini, ini begini, ini begini. Ini mereka kan otak-otak pengusaha. Sementara ini kita ustadz, otak dakwah, nggak konek kalau dibawa ke pengusaha.
Akhirnya tergiur, maka minjam modal. Antum barangkali bisa pinjamin saya 30 juta. Dipinjamin lah. Nggak dipinjamin Ustadz. Mau dipinjamin takut bayarnya afwan sama qadarullah. Akhirnya dipinjamin. Makanya saya paling nggak berani utang. Tanya aja sana di Tegal, pernah nggak ada yang saya utangin. Lebih baik makan nasi garam daripada punya utang. Kenapa? Bukan jurusan saya. Tapi nanti giliran jalan satu mobil sama pengusaha-pengusaha, telepon, saya paling cuma gitu. Kalian enak banget ya kalau teleponnya. Kenapa Ustaz? Telepon paling 1 detik, 2 detik dapat duit, kirim barang, antar barang, enak. Giliran saya orang telepon 1 jam nggak dapat duit. Ustadz istri saya begini, Ustadz suami saya begini. Sampai telinga saya panas, nggak dapat duit. Kuota aja nggak diisiin, ketawa doang paling. Udah gitu aja. Ustadz bisa aja, udahlah biarin aja. Udah biarin, itu kan dunianya mereka. Mau cerita dunia, mana-mana duitnya begini, cerita aja. Dunia kalian, dunia kalian. Dunia saya, dunia saya. Udah dong. Kalian kekayaannya harta, saya kekayaannya ilmu misalnya punya dalam orang kan masing-masing sudah. Tapi kita mau tergiur, jangan. Akhirnya nama baik kita rusak. Nama baik kita rusak. Naam. Nah sekarang, giliran ngaji. Bab sabar, sabar, sabar. Nasihatin. Nasihatin orang sabar dalam hati. Sabar ya sabar Ustaz, tapi utang dibayar dong. Saya udah nggak sabar. Nggak boleh. Jangan pernah hancurkan nama baik kita hanya karena dunia. Jadi kenapa barakallahu fikum sabar? Kuncinya adalah kehidupan kita kalau mau ingin bahagia, kalau mau ingin apa semuanya, sabar. Wala man sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Nah, dunia kita berbeda dengan dunia ikhwan-ikhwan kita pengusaha. Orang kalau sudah mental pengusaha tanpa modal pun dia bisa jaya, bisa sukses. Kalau kita mentalnya bukan pengusaha, modal banyak habis. Jadi paling enak rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Nah, bikin toko bangkrut lagi. Ustaz, ini gimana Ustaz? Kalau saya isi beras. Beras nanti biar dari pondok ini semuanya ngambil, kita isiin beras Ustaz. Saya punya pengepulnya. Terus saya suruh utang sama ente. Gak apa-apa Ustaz bayar nyicil. Enggak. Gak usah. Enak, memang enak hidup punya utang. Gak usah. Saya dikasih juga gak mau. Orang barakallahu fikum ya akhwan dunia sabar. Biarkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan masing-masing rezekinya kok. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Rezeki Allah itu tidak akan pernah dipercepat dengan ambisi dan semangatnya kamu, dan tidak akan pernah terhambat karena kebencian orang pada kamu. Sudah ada bagiannya masing-masing. Ada satu kalimat, dan ini nasihat yang luar biasa, sampai sekarang saya masih ingat terus. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau memberikan wejangan di situ bahwa Allah tidak akan pernah menutup satu pintu rezeki dari hambanya kecuali Allah akan membukakan pintu yang lain. Yakini. Jadi kalau antum di PHK dari perusahaan, gak usah stres, gak usah gantung diri. Kamu katakan alhamdulillah, memang rezeki saya dari perusahaan apa? Mau rezeki saya dari Allah. Gak usah stres. Pulang ke rumah gelap mata, mau makan apa lagi ini, mau dapat duit dari mana? Gak usah. Allah tidak akan pernah menutup satu pintu rezeki dari hambanya kecuali Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain. Yakini. Sabar, sebentar lagi Allah akan bukakan pintu yang lain.
Beliau menceritakan contoh apa? Bayi di dalam kandungan. Bayi di dalam kandungan mulutnya berfungsi tidak? Hah? Nggak berfungsi sama sekali. Dia hanya bisa hidup menyerap saripati makanan, minuman dari ibunya lewat apa? Hah? Lewat pusarnya, ari-arinya itu, plasentanya, ari-arinya. Ya. Dia mengisap saripati makanan, minuman, atau asap rokok kalau ibunya merokok. Itu lewat pusarnya itu, tali pusarnya yang panjang itu. Mulut diplaster, hidung diplaster, mata diplaster. Biar gak iri. Begitu keluar di dunia, yang pertama kali dipotong oleh dokter sumber rezekinya. Ya Allah dok, itu kan sumber kehidupan saya, kenapa pusarku digunting? Enggak hanya digunting, dijahit biar gak masuk sekalian. Diputus, benar-benar diputus. Keluar, putus, jahit, masuk. Tapi subhanallah, Allah tutup satu pintu rezeki dari bayi ini lewat pusarnya, tapi Allah bukakan rezeki lewat apa? Udah dua pintu sudah. Mulut, yang kedua apa? Air susu ibu. Ya Allah. Allah tutup satu pintu, Allah bukakan dua pintu. Toto begitu lahir mulutnya langsung capcuk, ngam. Subhanallah. Dia nyari itu, di mana susu ibu saya, di mana? Dia nyari itu. Dia nyari, kasih cilok pun nggak bakal makan dia. Begitu didekatin susu ibunya langsung lahap, subhanallah. Diputus satu pintu rezeki, Allah bukakan dua pintu rezeki. Sudah. Bertahan minum. Rezekinya luar biasa, hidup dari situ. 2 tahun kemudian atau bahkan kadang kurang 2 tahun, apalagi zaman sekarang. Itu pintu rezekinya lewat susu ibu sudah tertutup. Sudah nggak doyan dia. Nggak mau. Disusuin, dipaksa susuin, nggak mau. Apalagi sudah mulai bicara dikit-dikit disusuin, itu untuk bapak aja katanya. Bilangnya gitu, bayi cerewet. Nggak mau, dia sudah nggak mau. Berarti pintu rezeki dari susu ibunya sudah, dari ASI sudah tertutup dia. Tapi Allah Maha Adil. Ketika Allah tutup pintu rezekinya lewat ASI, Allah bukakan di dalam dadanya, di dalam perutnya, di dalam hati, di dalam perutnya apa? Selera. Pencernaannya sudah mulai besar, pencernaannya sudah mulai bisa makan biskuit, sudah mulai bisa nelan bubur, sudah mulai bisa makan apa namanya, makanan bayi itu serelak ya. Sudah mulai mau apa sekarang? Allah tutup satu pintu rezeki, Masya Allah. Makanya nggak ada bayi yang pusing, nggak ada anak kecil yang pusing. Tiba-tiba ada anak kecil ngelamun pusing, aduh, bekam. Nggak ada dia. Santai aja, nggak peduli orang tuanya mau punya duit, nggak ada duit, pokoknya nggak pernah pusing dia. Kenapa? Nggak ada dosanya, rezekinya lancar. Orang itu pusing setelah nikah. Pusing setelah nikah. Bekam sini kiri kanan dibekam, kepala di tengah dibekam, masih aja berat sekali rasanya. Ngapain bekam? Nggak usah bekam, mas. Intinya duit kok. Apa yang mau dibekam? Sampai di tengah kepala dibekam, kiri kanan dibekam, ini masih aja berat lagi bekam. Kok belum ringan juga sudah bekam padahal. Nggak usah bekam, mas. Satu aja intinya, pusing. Duit intinya. Coba aja untuk lihat kalau lagi banyak duit, bekam enggak dia? Enggak. Lagi banyak duitnya enggak bekam. Kenapa? Senang. Senang, bagaimana mau bekam, senang. Ntar kalau lagi nggak ada duit, masukkan dikit, baru pijat lah, bekam lah, macam-macam lah. Coba lihat. Tidak akan pernah Allah menutup satu pintu rezeki, kecuali Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain. Nah, kadang-kadang kita pernah transaksi, kita pernah ini, kita punya pelanggan, sering beli ke kita, tiba-tiba dia pindah. Kadang-kadang kan sedih kita.
Tapi coba antum lihat kalimat nasihat Ibnul Qayyim, udah biarin aja. Allah tidak akan pernah menutup satu pintu rezeki kecuali Allah akan bukakan pintu yang lain. Bentar lagi. Belum tentu kamu kaya dari usaha kamu. Itu prinsip hidup. Kamu sekarang jualan. Apa kamu yakin bakal kaya raya dari hasil jualanmu itu? Belum tentu kan? Manusia itu hanya berusaha. Ada orang jualan, ada orang punya toko, ternyata kayanya bukan dari tokonya itu, dari harta warisan. Punya warung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, gitu-gitu aja, nggak bisa beli mobil, nggak bisa ini, kayaknya setelah tanahnya kena gusur tol, dapat ganti rugi. Itu kan sudah membuktikan bahwa ternyata manusia itu hanya berusaha. Ya Allah, kenapa sih ini kok tokoan saya sudah setahun kok buka gini-gini aja? Istri ngeluh, kenapa sih kita begini aja kok dari dulu begini? Apa kamu yakin bakal kita kaya dari toko ini? Kalau kita kaya dari toko ini, semestinya Allah sudah memberi kemudahan ini. Mungkin kayaknya dengan cara lain ini Allah memberikan kekayaan kepada kita. Dulu sabar aja, jalanin. Pokoknya yang penting pokoknya jalan, bisa hidup udah jalan. Kita nggak tahu di mana kira-kira yang terbaik Allah berikan. Nggak taunya kayaknya bukan dari toko, tapi dari harta waris. Nah, makanya barakallahu fikum, kalau ada orang minta nasihat ke kita itu nggak usah terlalu diikutin perasaan dia. Nah, ada teman kita di Tegal, orangnya udah tua, awal pandemi, panitia masjid juga taklim gitu. Tahu-tahu pas duduk di masjid tangannya digini-gini. Aduh, pada kaku banget nih Ustaz, tangannya pada kaku. Alah, sabar Pak. Mungkin biasa sebelum pandemi biasa ngitung duit banyak, semenjak pandemi gak pernah ngitung, akhirnya kaku tangannya. Ketawa dia, Ustaz saklek kalau nah, daripada ente diikuti. Oh, tahu-tahu di masjid tangannya gini-gini, katanya kaku semua. Saya tahu ini orang bisnis mobil bekasnya. Nah, semenjak pandemi kan jatuh orang. Banyak yang jatuh. Oh, nggak pernah juga biasa kayak gitu, nggak pernah juga. Tahu-tahu pas awal pandemi di masjid mau taklim gitu. Tangan saya pada kaku ini Ustaz, apa asam urat? Bukan asam urat tuh Pak. Apa Ustaz? Mungkin biasa sebelum pandemi ngitung duit banyak. Pegang duit banyak, ngitung duitnya. Sekarang pandemi nggak pernah ngitung. Ketawa dia Ustaz sakit. Habis itu dia mikir. Saya pikir-pikir kayaknya benar juga ya Ustaz bilang gitu. Kayaknya benar juga. Ya bisa jadi dong. Oh nggak pernah gitu kok, giliran pandemi baru tangan gini. Jadi apa sih yang mau dunia ini? Dunia ini kalau kita sudah kehilangan satu aja, lalu kita pikirkan, tambah hancur kita. Buktikan ya. Kita kehilangan kerjaan lalu kita fokus pada itu semua, hancur yang lainnya. Kita kehilangan satu anak meninggal misalnya. Lalu kita fokus pada anak itu, istri fokus pada, berantakan rumah tangga. Kenapa? Suaminya ingin melihat istrinya tersenyum. Ayolah mah, ayo kita cari tempat hiburan, ayo gini. Nggak peduli mikirin anaknya yang meninggal. Nggak mandi 7 hari 7 malam, nggak peduli. Nggak dandan, nggak peduli, nggak pernah ganti pakaian, daster melulu, itu aja dipakai di rumah. Kenapa? Setiap suaminya dekat, sedih melulu, nangis melulu, masih mengingat yang sudah meninggal. Siap-siap. Dunia ini kapan kamu kehilangan sesuatu dan kamu fokus pada sesuatu yang hilang itu, hidupmu bakal hancur. Tapi kalau kamu katakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah, biar yang pergi-pergi cari hidup baru sekarang. Selesai. Siapa yang Bapak namanya yang nggak punya musibah di dunia ini? Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan. Ya Rasulullah, orang yang paling berat musibahnya itu siapa? Qala al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Kata Rasul, orang yang paling berat musibahnya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajatnya para nabi. Makin berat iman, makin berat ujian. Nabi Muhammad SAW, berapa anak laki-lakinya? Berapa anak laki-laki beliau? Hah? Hitung dulu. Al-Qasim, Ibrahim. Siapa lagi? Abdullah. Siapa lagi? Yang saya ingin tanyakan, ada nggak anaknya beliau yang hidup besar? Anak laki-laki beliau?
sampai nikah. Nggak ada kan? Nggak ada. Terakhir anak laki-laki beliau Ibrahim meninggal, diejek oleh kaum musyrikin. Bukannya belasungkawa, bukannya sedih, malah senang. Mereka mengejek Rasulullah, mutira Muhammad. Muhammad putus nasabnya. Karena nasab itu turun dari anak laki-laki. Rasulullah nggak punya keturunan dari anak laki-laki. Punya keturunan dari anak perempuan siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Dari situ beliau. Sedangkan secara hukum nasab, nasab itu turun dari anak laki-laki. Maka ketika ketika terakhir anak beliau Ibrahim meninggal, kaum musyrikin pun mengatakan butira Muhammad. Putus nasabnya Muhammad. Putus keturunannya Muhammad. Ditertawakan. Ditertawakan. Tapi coba lihat sabar. Orang sabar itu akan selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat, "Inna a'tainakal kautsar." Apa itu kautsar? Hah? Telaga kan? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengambil anak-anak Anda, laki-laki Anda dan terakhir Ibrahim. Enggak usah sedih, enggak usah khawatir. Saya telah menggantikannya dengan apa? Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Coba lihat hikmahnya sabar. Kamu kehilangan 3 anak laki-lakimu itu yang terakhir Ibrahim, wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar, saya sudah gantikan dengan al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Enggak usah mikir musibah kamu, lupakan itu semua musibahmu. Fokus kepada salat. Coba lihat. Ini kan wejangan luar biasa. Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu dari kita kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Pegang itu. Allah tidak akan pernah menutup satu pintu rezeki kecuali Allah akan gantikan. Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu dari kita kecuali Allah akan gantikan itu. Tergantung kita yakin atau tidak. Wahai Muhammad, saya telah mengambil anak laki-lakimu semuanya. Kamu nggak perlu sedih. Inna a'tainakal kautsar. Saya sudah menggantinya kepada engkau untuk engkau, wahai Muhammad, dengan al-kautsar. Telaga yang tidak saya berikan kepada siapapun Nabi kecuali kepada engkau. Lalu apa? Fasalli. Kamu nggak usah mikir musibahmu itu. Kamu nggak usah mikir celaan orang-orang Quraisy. Cukup fokus kepada salatmu. Fasalli li rabbika wanhar. Fokus kepada salat, fokus kepada ibadahmu, korban dan lain sebagainya. Fokus. Fokus, tapi ini mulutnya orang-orang Quraisy. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mencela kamu, yang membenci kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan mereka urusannya dengan saya, huwal abtar. Mereka yang akan putus nasabnya, mereka akan putus dari kebaikan. Selesai. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi apa yang saya inginkan dengan nasihat ini, ya kawan. Demanya dunia. Ketika kamu kehilangan sesuatu dan kamu fokus kepada masalah itu, kamu akan kehilangan yang lain. Siap-siap. Siap-siap. Nah, contoh, ada orang yang kadang-kadang meninggal istrinya atau meninggal suaminya. Fokus kepada istrinya yang meninggal, fokus kepada suaminya yang meninggal. Akhirnya nggak nikah-nikah sampai tua. Padahal coba kalau seandainya dia berpikir, ya udahlah, mudah-mudahan istri saya di sana lebih baik. Daripada barangkali istri saya di sana bahagia, saya sendiri mending nikah lagi aja udah. Kan begitu. Udahlah, suami saya sudah Allah yarham. Mudah-mudahan suami saya mendapatkan tempat yang bahagia di sana, tapi saya juga berhak bahagia di dunia, cari suami yang lebih baik dari suami saya, selesai. Tapi kalau sudah fokus kepada musibah itu, Bu, nggak nikah lagi, Bu. Nggak mau, kasihan suami saya. Nyiksa diri banget, Bu. Mumpung masih muda, Bu. Umur masih 30 tahun, banyak yang mau. Enggak lah, kasihan suami saya. Giliran sudah umur 50 tahun, sudah mulai jalan sengklek-sengklek, berpikir,
Saya perlu ada yang merawat laki-laki pendamping hidup. Baru berpikir nikah umur 50 tahun, siapa yang mau, Bu? Yang mau 70 tahun. Suruh ngerawat kakek-kakek. Rasain. Kenapa? Yang namanya hidup itu kalau sudah ada masalah, kamu fokus kepada masalah itu, kamu akan kehilangan yang lain. Kamu akan tambah masalah. Nah, makanya kalau ada musibah itu jangan fokus pada masalah. Kalian fokus pada masalah. Ada ikhwan kita orang tuanya masuk rumah sakit 2 hari meninggal. Ada yang baru masuk rumah sakit meninggal. Ya Allah Ustaz, minta nasihat Ustaz. Abah saya baru masuk rumah sakit, nangis. Gak usah nangis, gak ada perlu nangis, gak bakal hidup lagi. Justru kamu bersyukur. Baru masuk rumah sakit mati, alhamdulillah udah. Udah jadi nangis, sakit. Ada orang tua masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit 2 bulan, ngabisin uang warisan, ngabisin uang anak, mati. Gimana coba kalau kamu begitu orang tua kamu? Perbandingan coba kalau ada musibah itu perbandingan yang lebih berat supaya ringan. Ada orang tua masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit sampai 2 bulan, habis uang warisan. Biaya habis 200 juta. Jual mobil, jual tanah untuk biaya orang tua, ujung-ujungnya 2 bulan bukannya sehat malah masuk liang kubur. Anaknya berpikir, ya Allah Pak, kenapa nggak meninggal dari awal masuk rumah sakit Pak? Kalau meninggal awal masuk rumah sakit kan lumayan, kita masih ada tanah, ada mobil, ada warisan Pak. Kitanya udah capek-capek ngerawat di sini, giliran warisan sudah habis baru mati Pak. Makanya kalau ada musibah itu ingat yang lebih berat musibahnya. Falyatadzakkar musibati. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu sedang mengalami musibah, ingat musibah Rasulullah. Ingat musibahnya orang yang lebih berat musibahnya. Sehingga ringan. Jangan sudah kena musibah kayak paling baik udah mau mati aja kayak nggak ada gairah itu. Jangan. Isbiru wasabiru. Terakhir kata Allah, qala ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Dan harapkanlah pertolongan Allah untuk mencari akhirat, kebahagiaan akhirat lewat sabar dan salat. Mau ingin datang pertolongan Allah Azza wa Jalla, sabar, salat. Sakit, musibah, tetap sabar dan tetap apa? Rajin salat. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Yang repot ini kan orang kalau sudah nggak sholat. Serba salah ya. Kalau kita menasihati orang nggak pernah sholat itu serba salah. Kita mau bilang, ya itulah nasib orang nggak sholat. Takut kita dikamplungnya sama dia. Tapi kita mau bilang apa? Orang nggak pernah sholat. Minta nasihat Ustaz, hidup saya begini melulu musibah melulu. Bapak sholat? Enggak, ya itu nasibnya. Nah kenapa kita bukan ada? Ada kan dalam Al-Quran apa? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kalau orang sudah berpaling dari ibadah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan, apa kata Allah? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Maka dia akan hidup dalam sempit dada, sempit dunianya. Nah, kita nggak menduga kadang-kadang melihat ini orang kan perasaan kaya. Ini orang kan perasaan bergelimang harta. Kenapa dia curhat kepada saya? Ternyata segitu berat musibah dia. Aneh. Subhanallah. Setahu saya ini orang paling bahagia hidupnya termasuknya. Setahu saya ini orang begini-begini. Kenapa dia begitu curhat baru tahu? Ternyata apa? Ternyata casingnya doang. Isinya penuh dengan luka. Kenapa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Anda jauh dari Allah, siap-siap hidupmu sempit, hidupmu susah. Bergelimang harta tapi dadanya kayak sempit banget. Kenapa? Itu memang sudah jaminan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman
nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang jauh dari mengingat Allah, jauh dari ibadah, kata Allah, kami akan tempelkan pada orang itu syaitan yang terus mengganggu dan menyertai dia dimanapun berada. Pergi naik kendaraan, nggak doa, tidur nggak doa, hubungan suami istri nggak doa, makan nggak doa, ini nggak doa, setan. Nuqayyid lahu syaitan. Apa nggak ngeri hidup kita ini ya kawan, barakallahu fikum. Maka hidup kita itu adalah ibadah. Wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمَ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, agar terlihat orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, yang berijtihad, bersungguh-sungguh di jalan yang benar, kami akan tunjukkan dia jalan yang benar. Jadi memang perlu diri kita ini perlu kita paksa ya kawan. Walladzina jahadu, perlu dipaksa. Antum sholat malam berat, paksa. Perlu dipaksa. Sholat malam berat, kok rasanya berat, perlu dipaksa. Karena kalau kita tidak paksa, barakallahu fikum ya kawan, diri kita ini condong mintanya apa? Mintanya manja. Mintanya manja kita ini. Perlu dipaksa. Saya kok berat banget sholat duha, paksa. Saya kok berat banget rutin baca Al-Quran, paksa. Saya kok berat banget untuk bangun sholat malam, paksa. Jangan sering berdalil, la yukallifullahu la ikraha fiddin. Lain halnya. Ini kita sudah masuk Islam, tapi kok rasanya berat mau sholat malam, paksa. Kok rasanya berat mau puasa Senin Kamis, paksa. Kenapa? Diri kita ini perlu kita paksa. Ada nggak orang yang mau mati? Nggak ada yang mau mati. Tapi ketika dipaksa untuk dengan surga, kalau orang mati di jalan Allah, para sahabat berlomba untuk berjihad fi sabilillah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah telah mewajibkan kepada kalian perang di jalan Allah, padahal itu sesuatu yang kalian tidak inginkan, tapi dipaksa. Jadi perlu kita ini paksa. Mau datang taklim rasanya malas, paksa. Jangan asal pokoknya yang penting kayak lagi malas. Ya santai aja. Jangan, perlu dilawan. Karena apa kita tidak melawan ya ikhwan? Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa kita ini selalu maunya berbuat jelek. Selalu maunya berbuat buruk. Maka perlu dipaksa, barakallahu fikum. Perlu kita maksakan untuk tetap sabar. Isbiru, sabiru, warabitu, wattaqullaha la'alakum tuflihun. La'alakum turhamun. Na'am, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya kawan? Fadhal kalau ada pertanyaan. Fadhal. Tidak apa-apa.